Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah jenis organisme yang ditemui dengan mudah seperti tanaman, jamur, hewan, bahkan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, makhluk hidup dapat bernapas. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi. Makhluk hidup menerima dan memberikan respon atau iritabilitas. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ada metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup bisa bergerak, mampu beradaptasi. Nah, selanjutnya ada kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada air, yang ketiga ada udara, yang keempat ada sinar matahari, dan yang kelima ada tempat tinggal. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas adalah ciri makhluk hidup yang paling umum dan yang paling utama. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Seluruh makhluk hidup pasti bernapas, karena itu adalah salah satu cara untuk bertahan hidup. Meskipun tidak semua makhluk bernapas dengan cara yang sama. Manusia bernafas dengan menggunakan hidung, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dengan beberapa proses. Tumbuhan, proses bernafasnya dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Proses tersebut berlangsung di stomata. Hewan, proses bernapas pada hewan terjadi berbeda-beda tergantung jenis dan jenis lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya seperti mamalia yang bernapas menggunakan hidung dan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Minuman juga memiliki peran penting dalam perolehan nutrisi. Minuman atau air digunakan tubuh untuk zat pelarut di dalam tubuh. Bagi manusia dan hewan, mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui tubuh. Akan tetapi berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan melalui tubuhnya sendiri. Untuk yang ketiga ada tumbuh dan berkembang. Pada manusia dan hewan, tumbuh dimulai ketika masih menjadi janin. Janin akan keluar sehingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan sedikit demi sedikit. Sedangkan pada tumbuhan berbeda. Perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan dimulai ketika tumbuh masih menjadi benih. Kemudian tumbuh dan berkembang hingga tumbuhan tersebut mati. Nah, yang keempat ada bereproduksi atau berkembang biak. Pada manusia, proses produksi berawal dari pembuahan sel telur dan berlanjut mengalami proses fertilisasi. Umumnya, proses reproduksi pada hewan sama dengan proses yang terjadi pada manusia. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan sendirinya dengan bantuan manusia. Nah, untuk yang kelima ada iritabilitasi. Reaksi pada rangsangan yang dapat dirasakan oleh hewan dan tumbuhan terjadi karena memiliki sebuah sistem khusus. Sistem tersebut ialah sistem saraf, sistem hormon, sistem otot, dan sistem indera. Hal tersebut membuat hewan dan manusia dapat mendengar, mencium, melihat, menyentuh, atau meraba, dan dapat merasakan sebuah rasa. Berbeda dengan tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki sistem-sistem yang ada pada hewan dan manusia. Akan tetapi, tumbuhan tetap beda mereaksi pada rangsangan seperti ketika adanya cahaya matahari, gaya tarik bumi, sentuhan, keberadaan zat kimia dan air. Nah, yang keenam ada mengeluarkan zat sisa. Hewan dan manusia memiliki cara yang sama untuk mengeluarkan zat sisa. Zat sisa tersebut dikeluarkan secara dalam bentuk gas
zat cair, dan zat padat. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa melalui stomata. Nah, yang ketujuh ada mengalami metabolisme. Proses metabolisme pada tubuh yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernafas. Diperlukan oksigen untuk bermetabolisme. Oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Nah, yang kedelapan yaitu bergerak. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar ketika tumbuh bergerak mencari air dan sinar matahari. Nah, yang kesembilan, beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup.